Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi permintaan dan penawaran. Pertama kita bahas dulu tentang permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang diminta atau dibeli pada tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama adalah harga barang substitusi dan barang komplementer. Pengertian dari barang substitusi merupakan barang yang saling menggantikan dengan barang lainnya. Misalnya kereta api dan bus. Jika harga tiket kereta api naik, maka permintaan tiket bus akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga tiket kereta api turun, maka permintaan tiket bus akan menurun. Nah, hal ini bisa terjadi karena jika harga tiket kereta api naik, maka permintaan terhadap kereta api akan turun sehingga permintaan tiket bus akan meningkat. Sebaliknya, yang kedua adalah barang komplementer, yaitu barang yang sifatnya saling melengkapi. Contohnya adalah antara kamera dan film. Jika harga kamera turun, maka permintaan akan kamera meningkat, maka permintaan akan film pun juga akan meningkat, dan begitu juga dengan sebaliknya. Jika harga kamera naik, maka permintaan akan kamera turun, sehingga permintaan terhadap film juga akan menurun. Yang kedua adalah pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen meningkat, maka daya beli juga akan meningkat, sehingga akan meningkatkan permintaan. Yang ketiga adalah jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk menambah jumlah barang yang dikonsumsi. Jika hal ini diiringi oleh pertambahan dalam kesempatan kerja, maka akan lebih banyak orang yang menerima pendapatan sehingga meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan permintaan barang dan jasa. Yang keempat, selera konsumen. Pada masa tertentu, orang akan lebih menyukai untuk mengkonsumsi barang yang sifatnya instan, sehingga permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat atau bertambah. Namun, pada saat yang lain, orang akan meninggalkan atau berhenti untuk mengkonsumsi barang tersebut karena barang yang bersifat instan cenderung mengandung bahan pengawet yang berbahaya untuk kesehatan, sehingga permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Yang kelima adalah ekspektasi atau harapan konsumen. Jika konsumen meramalkan akan terjadi kenaikan harga di masa mendatang, maka pada saat sekarang konsumen akan melakukan pembelian yang lebih banyak terhadap barang tersebut. Contohnya adalah saat terjadi kenaikan BBM, maka konsumen akan melakukan pembelian BBM lebih banyak sebelum BBM ini naik. Bahkan mungkin masyarakat atau konsumen akan menimbun barang tersebut. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi apabila harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah, dan sebaliknya. Apabila harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Antara harga barang dengan permintaan mempunyai hubungan yang negatif atau berlawanan arah. Schedule permintaan merupakan daftar angka-angka yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga. Pada tabel 1 merupakan jumlah permintaan barang X. Pada saat harganya 600, maka permintaannya berjumlah 40. Ketika harganya turun menjadi 500, maka permintaannya naik menjadi 50. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah yang diminta semakin berkurang. Selanjutnya, kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Terdapat beberapa istilah yang perlu kita bedakan, yaitu antara permintaan, jumlah, dan jumlah barang yang diminta. Permintaan merupakan keseluruhan dari kurva permintaan, yaitu menggambarkan keadaan keseluruhan dari hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta merupakan banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu.
Untuk menggambarkan kurva permintaan, tolak ukur yang digunakan adalah faktor harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap tetap atau konstan. Pada gambar 1 merupakan kurva permintaan yang mana garis horizontalnya merupakan jumlah yang diminta atau disimbolkan dengan Q, sedangkan yang vertikal merupakan harga barang X per unit atau P. Kurva permintaannya memiliki slope negatif atau kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin turun harganya, jumlah barang yang diminta semakin banyak sehingga kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Pergerakan sepanjang kurva permintaan menunjukkan bahwa bertambah atau berkurangnya permintaan suatu barang disebabkan oleh perubahan dari harga barang itu sendiri. Ini disebut dengan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Selanjutnya, permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh individu dan permintaan yang dilakukan oleh semua individu dalam pasar. Yang mana permintaan pasar itu merupakan jumlah permintaan dari individu-individu dalam pasar. Pada tabel 2 merupakan tabel permintaan pasar terhadap buku. Permintaan individunya terdiri atas permintaan Ali dan permintaan AD terhadap barang X, dan permintaan pasar merupakan gabungan dari permintaan Ali dan permintaan AD. Gambar 2 merupakan gambar kurva permintaan Ali. Gambar 3 merupakan kurva permintaan AD, dan jika digabung setelah ditambahkan jumlah permintaannya 40 ditambah 10 menjadi 50. Pada tingkat harga Rp600, maka jumlah permintaan pasar menjadi 50. Pada tingkat harga 500, permintaan pasar menjadi 80, yang merupakan jumlah dari 50 ditambah dengan 30. Dan setelah itu bisa kita gambarkan kurva permintaan pasar dari sini. Pada saat harga Rp600, maka permintaan pasarnya adalah 50. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan. Gambar 5 merupakan pergeseran permintaan, yang mana pengertian dari pergeseran kurva permintaan adalah adanya perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor selain harga barang itu sendiri, seperti pendapatan, selera, jumlah penduduk, promosi perusahaan, dan ramalan di masa datang. Dan untuk pergeseran kurva ini, pada saat kurva permintaan bergeser dari D menjadi D aksen, merupakan kenaikan dalam permintaan. Sedangkan saat kurva D bergeser menjadi D absen aksen, itu merupakan penurunan dalam permintaan. Selanjutnya, poin B adalah penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang dan jasa yang dijual oleh konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada 4. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Contohnya adalah menanam kelapa sawit menguntungkan bagi petani ketika harganya tinggi. Petani akan menanam kelapa sawit sebanyak-banyaknya agar memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dan juga sebaliknya, ketika menanam kelapa sawit dirasa tidak menguntungkan bagi petani karena harganya turun, maka petani akan memilih untuk tidak menanam kelapa atau mengurangi untuk menanam kelapa sawit. Yang kedua adalah biaya untuk memperoleh faktor produksi. Biaya produksi akan naik jika harga faktor produksi juga meningkat. Nah, hal ini dapat menimbulkan jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Yang ketiga, teknologi produksi. Semakin canggih alat yang digunakan dalam proses produksi, maka makin mempercepat proses produksinya sehingga produk yang dihasilkan semakin banyak, dan dengan hal ini kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang baru. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi dapat menimbulkan
atau meningkatkan penawaran dan keuntungan. Yang keempat adalah ekspektasi atau harapan produsen. Apabila diperkirakan bulan depan harga minyak tanah naik, maka produsen dan distributor akan menyimpan sebagian minyak tanah tersebut untuk ditimbun dan dijual pada bulan depan, sehingga penawaran minyak tanah di pasar pada saat ini menjadi semakin berkurang. Selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan sifat hubungan antara harga dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan penjual. Ini dari hukum penawaran, yaitu apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Dengan asumsi ceteris paribus atau hal-hal lain dianggap tetap. Schedule penawaran merupakan suatu tabel yang memberikan gambaran tentang jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga yang bisa dilihat pada tabel 3, merupakan tabel daftar penawaran suatu barang. Pada saat harga barang X Rp600, maka jumlah yang ditawarkan sebanyak 100. Pada saat harganya turun menjadi 500, maka jumlah yang ditawarkan juga turun menjadi 80. Jika harganya turun kembali menjadi 400, maka jumlah yang ditawarkan juga turun menjadi 70. Selanjutnya, kurva penawaran. Ada dua istilah yang perlu dibedakan, sama halnya dengan permintaan, kurva permintaan. Yang pertama adalah penawaran. Penawaran itu merupakan keseluruhan kurva penawaran. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan merupakan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran memiliki slope positif atau bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Antara harga dan jumlah penawaran mempunyai hubungan searah, artinya jika harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah atau juga mengalami kenaikan. Dan juga sebaliknya, jika harganya semakin mengalami penurunan, maka jumlah yang ditawarkan juga akan menurun. Penawaran pasar merupakan jumlah suatu barang yang disediakan oleh semua penjual di pasar pada berbagai tingkat harga, sama halnya dengan permintaan pasar. Tabel 4 merupakan tabel penawaran pasar. Penawaran pasar ini merupakan jumlah dari penawaran dari individu, yaitu jumlah penawaran dari ITA dan juga penawaran dari Roba. Jika pada tingkat harga Rp600, penawaran ITA sebanyak 100 dan penawaran Roba juga 100, maka jumlah penawaran pasar adalah 200. Kemudian pada tingkat Rp500, maka jumlah penawaran pasar adalah 170, yaitu dari 80 ditambah 90, begitu seterusnya. Pada gambar 7, merupakan kurva penawaran ITA yang di tingkat harga Rp600, jumlah penawaran ITA adalah 100. Kemudian pada harga 500, maka jumlah penawaran dari ITA adalah 80. Untuk Robert, di tingkat harga 600, maka jumlah penawarannya 100. Di tingkat harga 500, maka jumlah penawarannya 90. Bila penawaran ITA dan Robert dijumlahkan, maka didapatkan penawaran pasar. Berikut kurva dari penawaran pasar. Pada tingkat harga Rp600, maka jumlah yang ditawarkan adalah 200. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga menyebabkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Namun, jika perubahan terjadi pada faktor lain selain harga, maka menyebabkan terjadinya pergeseran kurva tersebut. Gambar 10 merupakan pergeseran kurva penawaran, yaitu jika kurva penawaran bergeser dari S ke S absen, maka dinamakan dengan kenaikan dalam penawaran. Jika kurva penawaran bergeser ke kanan, maka disebut dengan kenaikan dalam penawaran.
Sedangkan jika kurva penawaran bergeser ke kiri dari S ke S double aksen, maka disebut dengan penurunan dalam penawaran. Dan hal ini, pergeseran dalam kurva penawaran disebabkan faktor lain selain harga. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.